berbicara lagi karena kita tadi sudah membaca doa. Jadi apa yang kita belajar hari ini bermanfaat dan tercapai cita-cita. Punya cita-cita kan? Punya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek siapa yang tidak hadir. Ibu absen dulu ya. Cut Nazira Ulfa. Hadir. Ada. Deska. Hadir. Hadir. Kemudian si Ryan nggak hadir. Enggak. Kemudian Nadifa. Hadir. Miswatul. Hadir. Nuzul. Hadir. Esya. Hadir. Nurul. Hadir. Rifka. Hadir. Rahmania. Hadir. Safira. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Syifaul. Hadir, Bu. Zaskia. Hadir, Bu. Ya. Semoga yang sakit itu cepat Sembuh. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, apalagi ini udah jam 10:15, mari kita bernyanyi dulu. Ya? Ya. Oh, Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar dan penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah namanya kaum murid budiman. Oh, Ibu dan Ayah, terima kasih. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Latihlah badanmu supaya sehat. Latihlah batinmu supaya kuat. Tetapkan hatimu gagah berani, selalu gembira dan lurus hati. Nah, itu sudah bernyanyi. Ada yang tahu itu ciptaan siapa? Siapa? Ibu Sul. Jadi kalau kalian pintar harus ciptakan lagu supaya bisa dikenang sampai anak cucu. Nah, yang semangat ya. Semangat. Dan sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya materi yang lalu masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ingat semua? Nah, ada belajar semalam? Kalau ingat, Ibu mau tanya. Safira, siapa lagi yang ini? Tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia.
iya betul. Kemudian Nadifa, organ pernapasan pada manusia apa saja? Hidung. Iya. Jaring. Tadi, oke. Kerongkongan, iya bagus. Berarti ingat ya, ada belajar kan semalam? Ada. Oke, berarti materi yang lalu adalah sistem pernafasan pada manusia. Itu diingat. Jangan sudah belajar tiba-tiba masuk sebelah kanan keluar Sebelah kiri. Nah, itu harus betul-betul belajar. Karena kenapa? Sayang kan sama orang tua di rumah? Capek cari uang biar anaknya bisa sekolah menuntut ilmu dunia dan akhirat. Dan sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya ya, siapa yang suka jajan di kantin? Saya. Yang suka jajan di kantin semua jawab? Iya. Oh, si Suci, kenapa Suci nggak jawab? Karena Bu, kalau saya beli makanan di kantin, Bu, kerongkongan saya sakit. Makanya saya lebih baik beli makanan buat makan makanan buat teman-teman saya. Oh iya, berarti si Suci dia tadi nggak tunjuk tangan. Karena kenapa? Dia kalau jajan di kantin, yang pertama dulu sakit. Kalau beli makan, sakit kerongkongan katanya. Kemudian kalau sering jajan di kantin kue-kue, sakit tenggorokan. Apakah yang lain bisa merasakannya? Tidak. Tidak ada. Tidak. Hanya Suci satu. Iya. Masya Allah. Hah? Aku ada juga. Oh, kadang-kadang ada juga sakit. Nah, jadi itu tahu penyebabnya apa? Iya. Tidak tahu. Iya. Suci tahu penyebabnya apa? Tidak juga. Nah, kalau tidak tahu, berarti hari ini kita belajarnya yaitu tentang aditif. Tahu aditif? Tahu juga? Nah, zat aditif itu coba tadi perbedaannya. Si Suci tidak pernah beli jajan di kantin karena dia sakit. Ya, yang lain sering jajan di kantin. Kenapa dia suka jajan di kantin? Karena makanannya enak. Gurih-gurih. Ya kan? Sekarang Ibu ada kertas, ini Ibu kasih poster buat kalian tentang zat aditif. Ya, Ibu mau lihat dulu. Ibu kasih ini mau lihat zat aditif. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa itu zat aditif ya? Ini ditulis nama ya. Nanti Ibu lihat nanti. Nah, coba ditulis tentang zat aditif itu kira-kira tadi apa? Nah, ini ada poster. Coba ditulis tentang zat aditif. Dan coba dikerjakan 1 menit. Siap 1 menit? Ya, ini ada poster. Coba kerjakan. Ibu mau lihat apa itu zat aditif. Tulis nama ya. Tulis nama. Berarti perbedaannya tadi 2. Si Suci nggak mau jajan di kantin, yang lain suka jajan di kantin. Nah, coba kerjakan. Tulis, jangan lupa tulis nama. Ibu mau lihat. Ada yang tahu apa itu zat aditif? Sudah? Sudah bagian sudah Pak Mari?
Jadi ada sekarang Ibu lihat ya, zat aditif. Ini namanya safira. Kata si safira, zat aditif itu ada pewarna. Betul ya? Betul. Pemanis. Betul. Pengawet. Betul. Penyedap. Betul. Kemudian suci. Suci itu zat aditif cuma pengawet. Yang lain bagi si suci tidak ada. Ya. Kemudian si nadifa. Nadifa zat aditif itu pewarna makanan. Karena dia melihat si nadifa kalau warna makanan warna-warni dia suka. Makanya dibilang zat aditif itu pewarna. Kemudian zawal, zat aditif itu pewangi. Betul nggak pewangi? Betul. Betul. Berarti kemudian si Kesha, mana si Kesha? Nih, Kesha itu pemberi aroma. Berarti alhamdulillah ya. Berarti zat aditif itu adalah pemberi aroma, pengawet. Pengawet itu tidak mesti pada makanan. Kalau pada manusia, ada nggak pengawetnya? Ada. Apa itu pada manusia pengawet? Kalau ibu awet nggak? Berarti awet itu intinya begini. Kalau kita manusia juga harus butuh pengawetan dan biar kita awet muda. Mau awet muda? Jadi harus banyak pengawet, harus banyak senyum. Iya kan? Kalau banyak senyum, kita kan semakin awet. Awet muda. Coba orang lihat. Kalau wajahnya selalu cemburu, awet muda nggak? Jadi mau jadi awet muda harus banyak senyum. Nah, ini hampir 80% berarti zat aditif itu betul. Ya, karena kenapa? Itu contohnya jangan sering jajan di kantin. Kalau jajan di kantin itu yang pertama ada di paket pewarna, pengawet, pemanis dan penyedap. Nah, sekarang Ibu ada menampilkan lihat ke depan ada gambar apa, menunjukkan gambar portfolionya. Coba diperhatikan. Nah, coba lihat ke papan. Yang pertama itu gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga yang sering beli di kantin. Air apa ini? Air jus. Ale-ale. Kemudian ada air apa lagi? Yang sering beli yang harga 1.000 air apa? Air jas jus. Nah, sekarang coba lihat ada Ibu putar sebuah video. Tentunya untuk belajar ya. Ketemu lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran SIP Mas Tadi. Kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Tapi untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe channelnya, like videonya, klik juga loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian semua. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat-zat alami atau zat buatan yang
yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan agar makanan lebih awet, atau tampilan lebih baik, atau citra rasanya yang menjadi lebih baik. Ada beberapa macam zat aditif. Yang pertama akan kita bahas adalah pemanis. Pemanis diberikan atau ditambahkan kepada makanan untuk menambahkan rasa manis pada makanan. Pemanis terbagi menjadi pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah zat-zat alami yang biasa digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan. Contohnya gula pasir, gula aren, gula kelapa, dan juga gula biji. Berikutnya adalah pemanis buatan. Pemanis buatan adalah zat-zat kimia buatan atau zat-zat kimia sintetis yang biasa digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan. Contohnya sakarin, siklamat, aspartam, dan asesulfam. Biasanya pemanis-pemanis buatan ini memiliki rasa manis berkali-kali lipat dibandingkan gula pasir. Tetapi terlalu banyak menggunakan pemanis buatan bisa memberikan dampak untuk tubuh kita. Siklamat adalah penyebab kanker, sakarin dapat menyebabkan infeksi kandung kemih, dan aspartam menyebabkan gangguan saraf dan tumor. Zat aditif yang berikutnya adalah pewarna. Pewarna diberikan kepada makanan untuk meningkatkan tampilan makanan agar jadi lebih menarik. Pewarna juga terbagi menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang diambil dari bahan-bahan alami. Biasanya memiliki bau yang menyengat dan warnanya pucat, tetapi tidak ada efek samping untuk tubuh kita. Sementara pewarna buatan adalah pewarna yang dibuat dari bahan kimia sintetis buatan manusia yang memiliki efek samping jika berlebihan dan warnanya lebih menarik. Contoh pewarna alami adalah pewarna ungu, purbe atau anggur, pewarna kuning, kunyit, pewarna oranye menggunakan wortel, pewarna hijau, daun suji dan daun pandan, pewarna coklat, bubuk kakao, dan pewarna merah menggunakan buah naga. Sementara contoh-contoh pewarna buatan adalah pewarna biru brilian blue, pewarna kuning tart rajin, pewarna oranye sunset yellow, pewarna hijau fast green, dan pewarna merah red alura. Pewarna-pewarna tersebut adalah pewarna yang aman digunakan dalam bahan makanan. Ada pula pewarna-pewarna yang berbahaya seperti rodamin B yang sekarang sudah dilarang karena dapat menyebabkan kanker, serta atrazin dan sunset yellow yang dapat menyebabkan anak hiperaktif atau kerusakan kromosom. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pengawet. Pengawet adalah zat yang digunakan untuk memperpanjang waktu penyimpanan makanan dan mencegah kerusakan makanan. Pengawet juga terbagi menjadi pengawet alami dan pengawet buatan. Contoh pengawet alami adalah gula dan garam. Biasanya gula digunakan untuk mengawetkan buah-buahan dengan cara dibuat manisan. Sementara garam biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan. Itulah sebabnya ikan-ikan dibuat menjadi ikan asin. Nah, selain pengawet alami ada pula pengawet buatan. Biasanya pengawet buatan makanan berupa asam benzoat, natrium benzoat, borat, natrium nitrat, natrium propionat, dan juga formalin. Tetapi di antara semua bahan pengawet tersebut, borat dan formalin itu dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh. Asam benzoat dan natrium benzoat biasanya digunakan untuk mengawetkan minuman ringan. Berikutnya natrium nitrat biasanya digunakan untuk mengawetkan daging-daging olahan seperti bakso atau sosis. Asam propionat digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dapat menyebabkan mual-mual, muntah, sampai yang paling parah adalah kerusakan ginjal. Sementara terlalu banyak senyawa benzoat menyebabkan asma. Senyawa nitrat juga dapat menyebabkan keracunan dan radang ginjal, sementara propionat menyebabkan migrain dan mual. Bahan aditif yang berikutnya adalah penyedap rasa. Penyedap rasa digunakan untuk meningkatkan cita rasa dalam makanan. Penyedap rasa juga terbagi menjadi penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami biasanya kita bisa menggunakan kayu manis, bawang putih, bawang merah, serai, dan ketumbar. Sementara penyedap rasa buatan biasanya kita menggunakan monosodium glutamat atau yang biasa kita sebut pepsin. Dampak terlalu banyak menggunakan penyedap rasa dapat menyebabkan kelainan hati, trauma, hipertensi, penuaan dini, dan Chinese Western Syndrome, yaitu sindrom yang menyebabkan rasa nyeri di kepala dan sekujur tubuh serta berkeringat dan kulit kemerahan akibat terlalu banyak mengkonsumsi pepsin. Zat aditif yang berikutnya adalah penambah aroma atau essence. Digunakan untuk menambah cita rasa tertentu
tertentu pada makanan dan minuman. Menambah aroma terbagi menjadi alami dan buatan. Contoh esens alami adalah minyak katsiri, vanili, daun pandan, dan buah-buahan. Sementara esens buatan contohnya adalah etil antranila, esens buatan untuk rasa anggur, dan amil kaprolat, esens buatan untuk rasa apel. Ada pula amil asetat untuk rasa pisang dan etil butirat sebagai perasa nanas. Tetapi terlalu banyak mengkonsumsi esens buatan dapat menyebabkan beberapa dampak untuk tubuh kita. Contohnya adalah menyebabkan batuk, mual-mual, muntah, dan juga pusing. Zat aditif yang selanjutnya adalah pengental. Pengental adalah bahan kimia yang digunakan untuk memekatkan atau mengatur kekentalan bahan makanan atau minuman. Contoh pengental adalah gelatin, gam, alginat, dan boraks. Beberapa jenis pengental buatan dapat menyebabkan kanker. Contohnya adalah boraks. Zat aditif yang berikutnya adalah pengemulsi. Pengemulsi digunakan untuk menstabilkan campuran air dan minyak dalam makanan. Pengemulsi terbagi menjadi pengemulsi alami dan buatan. Termasuk pengemulsi alami adalah telur, gelatin, tepung kanji, dan juga kedelai. Sementara pengemulsi buatan adalah trans dan karboksil metil selulose. Terlalu banyak mengkonsumsi pengemulsi bisa menyebabkan dampak seperti sakit kepala, sakit lambung, ataupun muntah-muntah. Aditif. Berikutnya kita akan membahas mengenai zat aditif. Zat aditif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemakainya. Ya. Sudah nonton? Sudah melihat? Nah, kalau sudah melihat, tadi kan sudah tahu ada pemanis, ada pengawet, kemudian ya Ibu bilang tadi ada penyedap, ya. Pengawet itu, kalau contoh kalau pengawet alami apa? Garam. Kalau Ibu di rumah ikan, biar awet ditaruh yang sering di pinggir laut. Buat garam, ditaruh di ikan asin, buat ikan asin, jadi lama-lama ikan itu awet, ya awet. Nah, jadi sebelum ini Ibu sekarang menampilkan video sudah. Jadi mari buat kelompok seperti biasa, kelompok masing-masing 3 kelompok, ya. Coba dibuat masing-masing kelompoknya dibuat 3 kelompok. Buat 3 kelompok, buat 3 kelompok ya. Kelompoknya ada 1, 2, 3. Ya. Ini ada LKPD yang harus dikerjakan. Ya, LKPD-nya. Ini kelompok 1. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini berarti LKPD jangan dibuka dulu, dengar yang Ibu bilang. Berarti setiap LKPD itu yang pertama Ibu penilaiannya ada 3, ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi ketiga-tiga itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi di setiap kelompok itu harus bekerja sama.
tidak boleh satu orang yang buat, harus bekerja sama. Kemudian sikap di dalam kerja kelompok kita harus mempunyai sikap. Yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan nanti di akhir habis presentasi, Ibu melihat, mengecek siapa yang membuatnya, mengerjakannya paling bagus. Ya. Kemudian minggu yang lalu ada Ibu suruh bawa yang kalian makan di kantin. Ada. Coba dikeluarkan. Kalau ada coba dikeluarkan semua yang ada jajan di kantin. Ada tidak itu coba dikeluarkan semua. Yang semua dikeluarkan. Siapa yang nggak bawa? Ada bawa semua? Ada. Kemudian inilah yang kalian makan waktu di kantin. Nah, kemudian ada Indomie. Kemudian ada Garuda. Kemudian ada yang disuruh bawa dari rumah. Mamanya punya Royco, bawa dari rumah. Isuki mamanya jualan bakso, dia bawa saus. Nah, kemudian ini juga ada mie dan sebagainya. Kelompok lain ada mie? Ada. Ada makan mie? Ada. Siapa yang nggak pernah makan mie? Semua ada makan mie? Ada. Ini coba dilihat. Ini berarti di LKPD-nya. Coba mana LKPD-nya tadi? Ini LKPD-nya, inilah lembar kegiatan peserta didik, yaitu zat aditif pada makanan. Yang pertama, coba dilihat semua. Ya. Coba dilihat masing-masing kelompoknya. Ini yang pertama, nanti di setiap LKPD di sini ada berita. Ada berita yang bahwa membahayakan kesehatan bagi makanan dilarang di berbagai negara. Ini ada beritanya, nanti dibaca, dipahami. Kemudian di bawahnya ada yang di sini gambar apa? Makanan. Ada gambar Royco. Kemudian gambar apa lagi? Aspartam. Aspartam itu apa? Pemanis buatan. Itu. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada air mineral. Air. Ada teh susu. Kemudian langkah yang selanjutnya coba dibuka. Langkah yang selanjutnya ini ada Ibu suruh bawa yang ini. Ya. Yang Ibu suruh bawa yang ini coba diperhatikan kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ini ada Ibu suruh bawa, ini adalah apa ini? Mie instan. Adalah mie instan. Mie instan ini basi atau tidak? Tidak. Pada mie instan ini dia tidak basi. Untuk apa Ibu suruh bawa ini? Kalian Ibu semua nanti di belakangnya ini coba dipegang masing-masing biar tahu nanti, terserah mau Indomie atau yang lain. Di sini ada komposisinya. Komposisinya apa? Kemudian ini dianalisis ini. Kemudian pada Indomie itu mengandung apa? Apakah pada Indomie mengandung pemanis? Apakah pada Indomie mengandung terserah apa. Nanti Ibu menilai, berarti kelompok 1 pada Indomie ini dia mengandung pemanis. Kelompok 2 pasti kan berbeda. Kelompok 2 kadang pada Indomie dia mengandung serbu. Kalau kelompok 3 pada Indomie itu mengandung pengawet. Ya, ini masing-masing dikerjakan sesuai yang dibawa. Ini ada mie, ada saus, kemudian ada Royco. Dibuat di sini. Dibuat yang di kolom ini dibuat. Kemudian di belakangnya ada Ibu taruh kertas kosong.
belakang ini ada ibu taruh kertas kosong. Kalau tidak muat di sini, muatnya di sini. Nah, muatnya di sini satu Royco, yang satu Royco. Komposisinya apa? Kalau pada Royco mengandung apa? Apakah pengawet? Apakah penyedap? Kalian analisis sendiri. Ya? Nah, setelah itu nanti minimalnya banyak yang dibawa. Buatnya jangan banyak sekali, 7 saja. Ya, 7. Misalnya ini Royco berat 1, Indomie ada 2, kemudian saus ada 3 ya, 7 yang diamati. Kemudian setelah itu maju ke depan presentasi hasil sendiri. Mengerti? Ya, sekarang mari dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 15 saja. Ibu kasih 20 aja, Bu. 20. Ya. 15 menit harus siap. Nah, sekarang mari dikerjakan. Jika kalau nggak cukup di sini, kerjakan di kertas yang kosong ini. Ya, tulis nama. Nah, di kertas yang kosong tulis nama Royco. Nanti dia tergolong ke dalam apa? Apakah dia pengawet, apakah dia pemanis, apakah dia penyedap. Dan mari kerjakan sekarang. Kerjakan, harus kerja bersama. Satu Royco, satu Indomie misalnya.
ada mie. Kelompok 1 dibuatnya kalau Indomie ini dia pemanis. Kalau menurut kelompok lain bukan pemanis, kadang pegurih. Kalau kelompok 3 kadang-kadang ada pengawet. Ya kan masing-masing kelompok itu kan berbeda. Ya. Sekarang mari kita lihat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa mau maju presentasi pertama? Kelompok 1. Oke, Kak. Sekarang kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang sudah dibuat. Ya. Kelompok 2, kelompok 3 melihat apa yang dipresentasikan sama kelompok 1 ya. Nanti melihat apakah yang dibuat itu sama dengan ini kan kelompok 3 punya ini juga kan? Punya. Kelompok 1 juga punya. Nanti kelompok 1 melihat apa yang dia buat. Kelompok 3 apakah buatnya sama? Pasti tentunya kan tidak. Ya. Nanti coba dilihat. Siapa mau maju dulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 maju dulu. Sini ya. Ya, coba dilihat kelompok 2, kelompok 3. Mereka ingin mempresentasikan hasil yang ini. Dia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, dia melihat yang sudah dibawa ini tadi, bungkusan ini. Mari sama-sama melihat kalau yang tidak bisa ditanyakan. Kalau tidak bisa juga dilemparkan untuk kelompok lain. Kalau tidak bisa, mari sama-sama kita jawab. Oke, kelompok 1 maju baca apa yang ditulis dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, mie instan. Mie instan mengandung pengawet. Komposisinya tepung terigu, air, minyak nabati, mengandung antioksidan PBHQ, garam, pati tapioka. 2. Royco mengandung penyedap. Komposisinya garam dirodium, pengawet rasa, mononatrium, diutamat, dinatrium, sinat dan guanilat. 3. Saus cabai mengandung pewarna. Komposisinya air, pati ubi, jagung, garam, pengawet rasa, mononatrium, diutamat, minyak cabai. 4. Koko kibar mengandung pemanis. Komposisinya gula halus, mengandung pengawet sulfit, lemak nabati, pati jagung, kakao bubuk, tepung beras, pengawasi lecitin kedelai, bergizi alami susu. 5. Apela pandan mengandung pengawet. Komposisinya roti, gula tepung terigu, telur, dekrosa bubuk, minyak nabati, susu bubuk, dan sirup diaglukosa. 6. Mikako mengandung pemanis buatan. Komposisinya tepung terigu, gula bumbu, rasa ayam geprek, penguat rasa, protein nabati, pewarna sintetik kuning, minyak goreng kelapa sawit. 7. Pilus. Pilus mengandung pemanis buatan. Komposisinya minyak nabati, saus cabai, pengawet kalium, karbon dan natrium, benzodiazid, gula, garam. Sudah? Sudah. Berarti kelompok 1 sudah dia membuat sebanyak 7. Ada mie instan mengandung pengawet, kemudian ada pilus, adanya pemanis buatan karena
ada Royco. Royco itu penyedap rasa. Dibilang putih, Royco itu penyedap rasa karena kalau ditaruh ke dalam makanan, biar makanannya enak. Nah, kemudian kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1, silakan. Kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Apa pertanyaannya? Untuk apa ditaruh pengawet? Untuk apa ditaruh pengawet? Coba kompromi sama kawan. Untuk apa ditaruh pengawet? Untuk apa? Coba didengar, biar nanti kalian salah jawab. Kelompok 1 menanyakan, untuk apa di dalam makanan itu ditaruh bahan pengawet? Begitukah? Ya, coba kalau bisa coba dijawab. Kenapa pada bahan makanan ini, contohnya pada bahan makanan ini ditaruh pengawet? Nah, kalau bisa coba dijawab. Tujuannya yaitu untuk menghalang pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama. Nah, berarti dibilang kelompok 1 ditaruh pengawet biar makanannya tahan lebih lama. Apa fungsi zat aditif? Fungsi zat aditif ada 4. Yang pertama yaitu memperbaiki tampilan. Yang kedua meningkatkan cita rasa. Yang ketiga memperkaya kekandungan gizi. Yang keempat menghasilkan atau tidak cepat busuk. Dan bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Berarti kalau bisa diterima, ingat berarti setiap makan ini ada mengandung bahan Pengawet. Kalau tidak mengandung bahan pengawet, makanannya cepat Busuk. Seperti roti, coba dilihat. Kalau misalnya sehari 2 hari, ketiga harinya bagaimana? Busuk, ada jamur kan? Ada. Berarti kalau itu bahan pengawetnya beda. Ini kan mie-instan, ya, berarti ingat. Berarti yang sudah dibuat kelompok 1, ya, kelompok 2 juga begitu, kelompok 3. Kelompok ketiga, ada yang bertanya? Tidak. Oke, tidak ada. Udah bisa? Bisa. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Inilah hasil dari prestasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang maju kelompok kedua. Silakan. Sudah coba kelompok kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Permenkes mengandung pemanis. Komposisinya adalah gula, glukosa, pelisa sintetik, tandra anggur, pengandung keasaman, ekstra daun mint, pewarna makanan sintetik, dan biru berlian. Mie garas mengandung pengawet dan penyedap rasa. Komposisinya adalah tepung terigu, tapioka, minyak nabati, garam, bubuk cabai, sayuran kering, bubuk bawang putih, dan lada bubuk. Poporio adalah minuman, dan dalam minuman tersebut mengandung pemanis. Komposisinya adalah gula, bubuk kakao, krim nabati, pemanis buatan, pewarna sintetik, biru berlian, dan tanpa pengawet. Es krim Joydan mengandung pewarna. Komposisinya adalah
mengandung keasaman, listrik kedelai dan pewarna sintetik. Nabati mengandung pewarna dan pemanis. Komposisinya adalah tepung terigu, gula, minyak nabati, mengandung antioksidan, bubuk kakao, kanti jagung, perisai sintetik dan mengandung pewarna karamel. Dan yang ketujuh adalah permen nano. Dalam permen nano terdapat pemanis buatan. Komposisinya adalah gula, sirup glukosa, garam, asam sitrat, lemak nabati, perisai sintetik dan juga kulit jeruk. Ya, sudah mendengar tadi? Ya. Kelompok 2 sudah mendengar. Kelompok 2 sudah presentasi, sudah mendengar. Berbeda kan dengan kelompok 1? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang dibawa ini berbeda. Beda. Dan kemudian kelompok 1 sama kelompok 3 ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ada. Kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2. Apa pertanyaannya? Itu didengar dulu sebelum menjawab. Dipahami dulu kompromi sama kawan. Ya, coba didengar. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan zat pemanis alami berikan contohnya? Apa itu zat pemanis alami? Yang juga di buku tadi ada alami. Apa contohnya? Baca suaranya yang besar kalau tidak bisa menjawab. Ya, bisa menjawab? Bisa. Bisa. Nah, coba dijawab. Contoh dulu. Kompromi dulu. Nah, kalau sudah coba dijawab. Coba dengar kelompok ketiga yang menanyakan. Contoh zat pemanis alami: gula aren, gula kelapa, dan madu. Gula digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan pemanis alami juga menyebabkan terlalu banyak yang mengonsumsi gula dapat dan meningkatkan resiko penyakit diabetes. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Berarti pemanis alami itu contohnya gula aren. Tahu gula aren? Tahu. Gula kelapa katanya. Itu yang alami, yang dibuat dari dasar alam. Berarti gula aren. Dari gula tebu itu juga alami. Bagaimana? Ada yang mau tanya lagi? Ada. Oh, dari kelompok ini bertanya lagi. Apa pertanyaan? Zat pemanis buatan contohnya. Oh, tadi sudah alami. Kemudian coba sebutkan beda dengan pemanis alami. Sekarang ditanya pemanis buatan apa contohnya? Yang besar suaranya. Sekarin pemanis buatan dengan bentuk seperti bubuk kristal. Meski kecepatannya bisa mencapai 300 lebih manis dari gula pasir, sehingga mengganjalkan rasa pahit. Aspartam siklamen. Nah, berarti kalau pemanis buatan contohnya seperti di gambar ada aspartam. Aspartam itu berarti dia pemanis buatan. Dia kata kelompok 1 lebih manisnya lebih dari gula. Kalau banyak kita pakai, kalau pemanis buatan lama-lama makanannya menjadi pahit. Pernah merasakan? Yang waktu pertama ibu masuk tadi sering jajan di kantin. Waktu makan lama-lama kalau makan makanan kue enak, tetapi di ujung-ujungnya terasa pahit. Itu kan tidak mungkin kan? Orang kadang-kadang bukannya kita bilang jualan kue harga 500 rupiah. Sering jajan kan? Sering. Di Karing ada kue 500 rupiah. Gula 1 kilo aja berapa? 18.000, 17.000. Kue harga 500. Apakah ada keuntungan? Tidak ada keuntungan karena itu juga orang buat lele. Pasti kadang-kadang ditaruh pemanisnya sedikit biar dia kelihatannya nampak manis. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Sudah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang maju kelompok 3. Sini lagi. Sini lagi. Sini lagi. Dan sekarang coba presentasikan hasil kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil prestasi. Dalam sebuah jajanan mengandung zat adiktif dan zat adiktif seperti mie instan yang mengandung zat pengawet, penguat rasa, pewarna konsistasi dan pemuri. Dan jajanan maya susu yang mengandung warna makanan, pengembang makanan dan pelisa sintetis. Dan seperti jajanan tapo yang mengandung penguat rasa, mengandung energen dan pengawet, penyedap dan perenyah. Dan juga Reiko yang mengandung penguat rasa, perenyah makanan, pengawet dan pelisa sintetis. Dan seperti jajanan minuman powder yang mengandung soda, warna dan pemanis. Dan juga seperti jajanan permen yang mengandung pemanis, pengawet dan penyedap. Dan juga jajanan beng-beng yang mengandung pengawet, penguat rasa dan pemanis buatan. Jadi ini telah saya sampaikan. Nah, berarti kelompok ketiga juga berbeda dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, karena yang dibawanya juga berbeda. Nah, yang dipresentasikan oleh kelompok ketiga dari kelompok 1, dari kelompok 2, ada yang kurang jelas silakan menanyakan kepada kelompok 1, kelompok ketiga. Ada yang Ada Bu. Oh, kelompok 1 ini bertanya. Dengar dulu jawaban pertanyaannya baru menjawab. Kalau tidak bisa kompromi sama kawan dulu baru dijawab. Ya? Nah, kelompok 1 bagaimana? Apa itu mungkin? Apa itu micin? Nah, pernah mendengar micin? Benar. Mama di rumah sering bilang taruh micin. Pernah micin. Nah, bukan nama orang ya micin. Nah, kalau pernah mendengar? Pernah. Bisa menjawab? Kalau bisa silakan menanya. Karena kelompok 1 tidak tahu apa itu micin. Karena kelompok 3 ada mendengar tadi ada presentasikan yang namanya tadi micin. Nah, coba kasih tahu kelompok 1 apa itu micin. Hah? Oh, kompromi dulu. Yang besar suaranya. Kalau mau jawab suaranya yang besar. Coba didengar apa itu micin, coba didengar. Micin itu memang membuat cita rasa makanan menjadi gurih dan nikmat, namun sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, micin itu menjadi gurih dan nikmat, sangat berbahaya bagi kesehatan. Bagaimana kelompok 1? Dampak micin bagi tubuh. Nah, kalau ditanya micin itu gurih, yang ditanya lagi micin itu berbahaya enggak bagi tubuhnya? Coba jawab. Coba baca yang bisa. Jawab. Dampak micin bagi tubuh, kerusakan sel nalur dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan kerusakan sebagai organ. Sejumlah penyakit yang dikaitkan dengan sel saraf yaitu penyakit stroke, sakit kepala. Beberapa orang yang sensitif terhadap micin juga mengalami efek berupa sakit kepala, sakit dada. Oh, berarti dampak micin itu bagi tubuh dia menyebabkan sakit dada, sesak katanya. Itu kalau orang menggunakan micin. Pernah merasakan? Nah, pernah. Jadi orang yang tidak tahan dengan penyedap, kalau sedikit aja makan pasti dia terasa sesak di dada. Bagaimana kelompok ini? Ibu, cara mengatasi
Minum air. Minum air teh. Jahe. Katanya biar setelah tadi kena kita micin, kita kan tidak tahu makanannya. Berarti harus banyak minum katanya. Harus banyak minum air jahe biar micinnya keluar dari tubuh katanya. Bagaimana kelompok 1? Ya, kalau bisa juga kasih nilai plus buat kelompok C, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah, nah, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya berbagai variasi, berbagai macam, karena sesuai yang dibawa, ya, sesuai yang dibawa dari rumah. Jadi sebelum ini coba ibu mau bertanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti ambil kesimpulannya per masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti hasil kesimpulannya kita samakan bersama. Ya, sekarang ibu mau bertanya, apakah di dalam belajar tentang zat aditif ada kendala? Bukannya, apakah di dalam belajar zat aditif pada makanan punya kendala? Tidak. Kemudian, kira-kira di dalam belajar zat aditif punya kesulitan? Tidak. Kemudian di dalam belajar zat aditif merasa senang nggak? Senang. Ibu tanya per masing-masing kelompok ya. Kelompok 3, kenapa belajar aditif katanya tadi senang? Karena setelah belajar ini sudah tahu zat aditif seperti makanan. Jadi pada makanan ada mengandung pengandung bahan yaitu gampang menyebabkan kanker. Jadi kita jangan memilihkan dan memanis buatan. Iya, katanya kelompok 3 dia senang belajar zat aditif. Karena kenapa senang belajar zat aditif? Yang pertama, setelah belajarnya dia tahu yang namanya pengawet itu terdapat pada mie instan. Ada pemanis buatan yang dimakan kuenya ujung-ujungnya terasa pahit. Makanya selama ini dia tidak mengenal, berarti alhamdulillah hari ini sudah tahu. Ya, alhamdulillah. Kelompok 2. Bisa mengetahui apa penyebab dari zat kimia yang terlarut dalam pengawet makanan. Kelompok 2, berarti dia tahu selama ini yang dipakai di rumah oleh mamanya itu ada micin. Yang namanya micin berarti sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi micin itu sebaiknya jangan dipakai. Jangan dipakai karena kalau misalnya kita kena micin kadang-kadang ada terasa sesak. Tadi ada kelompok yang jawab kan? Ada. Berarti hari ini kelompok 2 juga sudah. Kelompok 1, apa yang hari ini katanya senang belajar zat aditif? Kenapa bisa senang? Kita bisa tahu di dalam pengawet ada apa yang biasa dijual ada apa. Iya, betul. Udah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Betul semua. Kasih tepuk tangan. Jadi kelompok ini juga begitu. Selama ini dia tidak tahu ternyata di dalam bahan makanan ada ditaruh bahan pengawet, ada pemanis dan sebagainya. Ya. Sekarang ini ada nilai soal proses buat kalian. Coba dikerjakan tentang materi kita hari ini yaitu zat aditif. Ya, masing-masing kerja sendiri. Ini bukan per kelompok ya. Bukan per kelompok, kerjakan sendiri. Jangan menyontek-menyontek.
tulis nama, habis itu kumpul lagi. Mau lihat yang kita belajar hari ini? Katanya semua bisa. Mau lihat yang ibu kasih soal ini bisa menjawab? Ya, tulis nama, habis itu kumpul lagi. Tulis nama masing-masing. Dah. Buat masing-masing tulis nama, kerjakan apa yang sudah tadi mendengar, apa itu juga aditif. Itu ada soal, coba dikerjakan, jangan menyontek. Masing-masing kerjakan sendiri. Dibaca soalnya, dipahami. Ini soalnya bentuk cos. Jangan asal dipalang, dibaca. Soalnya ada 10. Betul, kalau betul 5 berapa? 50. Mau kalau betul 100, dapatnya harus 10. Enak kan soalnya? Kalau enak mau lihat siapa yang dapat 50, siapa yang dapat 100. Sudah? Sudah, kalau sudah kumpul lagi. Sudah kumpul lagi. Ini ibu periksa. Besok ibu kasih kali. Mau lihat seberapa, soalnya ada 10, berapa ya jawabannya. Sudah, kalau sudah kumpul lagi. Sudah semua? Sudah. Ini nanti ibu periksa, besok ibu kasih. Ya, berarti cukup di sini dulu materi hari ini. Ya, berarti dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa zat aditif itu adalah pewarna makanan. Apalagi? Oke, apalagi? Pengawet, apalagi? Makanya makanan di kantin atau dan sebagainya itu terutama sekali yang tadi waktu pagi siapa Suci, dia tidak jajan di kantin karena dia kalau beli jajan terasa sakit. Itu begitu juga yang lain mungkin belum terasa. Ya, itu juga pada pengawet itu kadang-kadang itu jangan sering dimakan, apalagi mie instan, itu juga sangat berbahaya. Ya, kemudian seperti yang Royco ini, kalau ada mama di rumah bilang, mak jangan taruh Royco. Ya, kenapa? Karena lama-lama katanya bisa menyebabkan kanker. Kalau mau pakai yang alami, pakailah gula aja sedikit. Ya, pakai gula kan manis juga. Kalau ini juga manis. Tapi sekarang kita tidak terasa. Ya, berarti cukup di sini dulu materi hari ini. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu jangan lupa yang selanjutnya itu ya, materinya dibawa dari rumah. Pewarna, ada pewarna di rumah? Ada. Pewarna, kalau kita bilang kencu. Ya. Kemudian ada kuliah di sini yang sering mamaknya dibuat jus, kan? Bawa buah naga, ya, buah semangka, bawa kunyit. Ya, nanti pertemuan selanjutnya untuk apa? Nanti waktu selanjutnya nanti kita masuknya di bagian
Seaditif juga itu ada yang alami dan juga pewarna buatan. Yang alami seperti apa, yang buatan juga seperti apa. Nah, untuk hari ini cukup di sini dulu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.